Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusyayati, mahasiswa UIN Suska Riau, dengan nomor induk mahasiswa 120302257773. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Ibu Laila Sari Masyur. Nah, jurnal yang akan saya review adalah yang berjudul Metode Studi Islam Komprehensif dan Implikasinya terhadap corak pemikiran aliran-aliran dalam Islam, dengan nama jurnal Jurnal Studi Islam volume 19 nomor 2 Juni tahun 2019 dengan jumlah halaman yakni 12 halaman. Metode yang digunakan di sini adalah metode deskripsif dan konten analis yang ditulis oleh Sultan Syahrir. Di sini peneliti membagi metode studi Islam komprehensif menjadi 4 bagian, yakni yang pertama ada metode rasional. Metode rasional ini adalah metode yang digunakan untuk mempelajari dan memahami, mengkaji dan memahami Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan lebih fokus terhadap hal-hal yang bersifat substantif, konstekstual, dan rasional. Selanjutnya adalah metode tradisional. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam memahami dan mengkaji ajaran Islam dan bersumber mengacu kepada hal-hal yang lahiriah sesuai yang tersurat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa memberikan tafsiran-tafsiran baru. Nah, para pengikut Imam Hambali misalnya, di dalam memahami agama Islam, terutama dalam akidah dan hukum, mereka tetap mempertahankan metode ini. Mereka sangat menentang pemikiran-pemikiran bebas yang melampaui pemikiran-pemikiran ulama terdahulu. Nah, kemudian ada metode mistik. Metode mistik ini yaitu metode untuk mempelajari ajaran Islam dengan lebih mengarah pada upaya mencari arti-arti yang tersembunyi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Metode ini lebih mengembangkan kepada aspek-aspek batiniah dan spiritualis. Nah, misalnya pada kelompok tasawuf dan para tarekat. Dan yang terakhir ada metode sintesis. Nah, metode sintesis ini adalah metode yang digunakan dalam mengkaji agama Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dengan cara pendekatan rasional dan tradisional, dan lebih menekankan kepada aspek moderasi. Dikarenakan secara faktual ajaran Islam ada yang bersifat rasional dan doktriner. Nah, implikasi metode studi Islam komprehensif. Peneliti membaginya dalam 5 bagian. Yang pertama itu ada fundamentalis. Nah, fundamentalis ini adalah metode yang meyakini sepenuhnya terhadap doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi umat Islam, bahkan umat manusia. Kemudian ada tradisional atau salaf. Nah, pada metode ini mereka berusaha untuk mengikuti tradisi-tradisi ulama terdahulu, tradisi-tradisi masa lalu yang sudah mapan. Nah, mereka percaya semua problematika umat telah diselesaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang ketiga ada reformis. Reformis ini metode yang berupaya merekonstruksi ulang warisan budaya Islam dengan cara melakukan reinterpretasi dan tafsiran-tafsiran baru. Yang keempat ada post-tradisionalis. Metode ini adalah metode yang berupaya merekonstruksi warisan-warisan Islam berdasarkan standar moderasi. Yang terakhir ada modernis.
Metode ini adalah metode yang hanya mengakui sifat rasional, ilmiah, dan menolak berbagai kecenderungan mistik. Nah, kelebihannya pada jurnal ini ialah di sini menggunakan kata-kata yang bagus, ya, sehingga dapat dengan mudah dipahami. Dan kekurangannya pada jurnal ini ialah di sini kurang dijelaskan secara rinci kajian-kajian teorinya, dan daftar pustakanya pun masih banyak yang lebih dari 3 tahun terakhir. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.